Sejarah kehidupan Nabi Muhammad bukan hanya rangkaian peristiwa biasa, tetapi di setiap langkah, keputusan, dan perjuangan beliau ada teladan yang bisa kita ambil sebagai inspirasi dan panduan hidup. Dalam video ini, kita akan menelusuri beberapa kitab sirah utama yang diakui oleh banyak ulama sebagai sumber rujukan yang otoritatif. Pertama adalah Sirah Ibnu Ishaq. Sirah Ibnu Ishaq adalah salah satu karya paling awal dan penting dalam bidang sirah nabawiyah. Kitab ini disusun oleh Muhammad bin Ishaq, seorang ahli sejarah dan ulama hadis dari Madinah. Ibnu Ishaq dianggap sebagai sejarawan muslim pertama yang menyusun sirah secara komprehensif. Informasi dalam karyanya banyak bersumber dari riwayat sahabat dan tabi'in yang hidup dekat dengan masa Nabi. Sayangnya, karya asli Ibnu Ishaq tidak sepenuhnya sampai ke tangan kita. Sebagian besar karya ini terselamatkan berkat upaya Ibnu Hisham yang menyunting dan menambahkan beberapa penjelasan di dalamnya. Sirah Ibnu Ishaq memiliki pengaruh besar terhadap penulisan biografi Nabi setelahnya. Banyak sejarawan Islam dan penulis sirah lainnya setelah beliau yang merujuk pada karyanya. Beberapa kritik terhadap kitab ini terutama terkait dengan beberapa riwayat yang dianggap kurang kuat atau berasal dari sumber-sumber yang dianggap lemah. Meskipun demikian, para ulama tetap menganggap Sirah Ibnu Ishaq sebagai salah satu referensi utama dalam kajian sejarah Nabi. Kedua adalah Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham adalah salah satu kitab klasik paling penting dalam kajian sirah nabawiyah. Kitab ini disusun oleh Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham yang dikenal sebagai editor Sirah Ibnu Ishaq. Sirah Ibnu Hisham sebenarnya merupakan hasil penyuntingan dan penyusunan ulang dari karya Ibnu Ishaq. Ia menambahkan banyak komentar, penjelasan, dan penyederhanaan untuk membuat narasi Ibnu Ishaq lebih mudah dipahami. Selain itu, ia juga menghapus beberapa bagian yang dianggap kurang penting atau yang mungkin kurang dapat diandalkan dari sudut pandang sanad. Karya ini memberikan landasan yang kuat bagi para penulis sirah setelahnya. Bahkan hingga saat ini, Sirah Ibnu Hisham adalah rujukan utama bagi banyak ulama, cendekiawan, dan sejarawan yang ingin mempelajari kehidupan Nabi Muhammad. Meskipun dihormati, beberapa ulama dan sejarawan memberikan catatan bahwa karena sifat penyuntingan Ibnu Hisham yang sayangnya ada bagian-bagian tertentu dari karya asli Ibnu Ishaq yang hilang atau dihilangkan secara sengaja. Namun secara umum, Sirah Ibnu Hisham tetap dianggap sebagai sumber yang sahih dan penting dalam kajian sejarah Islam. Ketiga adalah Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa adalah salah satu karya klasik paling terkemuka yang membahas tentang keutamaan, kedudukan, serta hak-hak Nabi Muhammad. Penulis kitab ini adalah Qadhi Iyad, seorang ulama terkemuka dalam fikih Maliki dan hadis pada masanya. Adapun nama lengkap dari kitab ini adalah Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, yang berarti penyembuhan atau obat dengan mengenal hak-hak Nabi yang terpilih. Judul ini mencerminkan tujuan kitab sebagai penyembuhan bagi jiwa umat Islam melalui pemahaman yang mendalam tentang keutamaan dan hak-hak Nabi Muhammad, serta untuk menanamkan rasa cinta yang mendalam kepada beliau. Kitab Asy-Syifa ditulis dengan tujuan menanamkan cinta dan penghormatan yang mendalam kepada Nabi Muhammad di hati umat Islam. Qadhi Iyad ingin menegaskan betapa pentingnya mengenal, menghormati, dan mengikuti Nabi sebagai manusia yang paling mulia. Beliau menulis kitab ini dengan bahasa yang indah dan penuh adab, serta syarat dengan referensi dari Al-Quran, hadis sahih, dan ucapan para ulama besar. Gaya penulisannya menggabungkan antara logika ilmiah, cinta yang mendalam, serta rasa hormat kepada Nabi Muhammad. Kitab Asy-Syifa menjadi salah satu karya yang sangat dihormati dalam tradisi Islam dan telah diajarkan di berbagai pesantren, madrasah, dan universitas Islam di seluruh dunia. Banyak ulama yang menulis komentar atau syarah terhadap kitab ini yang memperkaya pembaca dengan penjelasan tambahan. Keempat adalah Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad adalah salah satu kitab yang banyak direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin mengenal lebih jauh tentang Nabi Muhammad. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama besar dari mazhab Hambali pada abad pertengahan. Adapun nama lengkap dari kitab ini adalah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yang berarti bekal untuk akhirat dalam tuntunan hamba terbaik. Judul ini mencerminkan isi kitab yang menjelaskan bagaimana Nabi menjalani berbagai aspek kehidupannya sehingga umat Islam dapat
dapat meneladaninya sebagai persiapan untuk kehidupan akhirat. Kitab ini menguraikan secara rinci berbagai aspek dari kehidupan, ibadah, akhlak, dan kebiasaan Nabi Muhammad. Kitab ini dianggap sebagai referensi penting bagi umat Islam yang ingin memahami sunnah Nabi secara menyeluruh dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab ini, Ibnu Qayyim tidak hanya menceritakan kisah-kisah Nabi, tetapi juga memberikan analisis yang mendalam dan hikmah di balik setiap tindakan dan keputusan beliau. Selain itu, Ibnu Qayyim menggunakan pendekatan analisis fikih untuk menjelaskan bagaimana sunnah Nabi bisa diterapkan dalam konteks hukum Islam. Gaya penulisannya mendalam namun tetap mudah dipahami, sehingga kitab ini cocok untuk para ulama maupun pembaca umum. Beberapa kritikus mungkin menganggap bahwa pembahasan kitab ini kadang terlalu mendetail atau panjang, tetapi banyak yang berpendapat bahwa hal ini justru menunjukkan kedalaman pengetahuan Ibnu Qayyim. Kelima adalah Al-Bidayah wan Nihayah. Ketika berbicara tentang sirah yang merupakan bagian dari sejarah Islam, kitab Al-Bidayah wan Nihayah mungkin adalah salah satu kitab yang rasanya tidak afdal untuk tidak disebutkan. Hal demikian dikarenakan kitab ini adalah salah satu karya sejarah terbesar yang pernah ditulis dalam tradisi Islam. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Katsir, ulama yang hidup satu generasi dan satu perguruan dengan Ibnu Qayyim. Al-Bidayah wan Nihayah secara harfiah sendiri berarti permulaan dan akhir. Kitab ini terbagi menjadi beberapa jilid yang membahas sejarah dalam perspektif ajaran Islam secara kronologis, dimulai dari penciptaan alam semesta hingga kejadian-kejadian di akhir zaman. Di antara bagian dari kitab ini adalah pembahasan tentang sirah nabawiyah. Ibnu Katsir memberikan gambaran rinci tentang kehidupan Nabi Muhammad mulai dari kelahirannya hingga wafatnya yang memberikan konteks sejarah perkembangan awal Islam. Ia menyusun sejarah berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya seperti Al-Quran, hadis, serta riwayat-riwayat dari ulama terdahulu. Kitab ini tidak hanya penting sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai rujukan dalam kajian tafsir, hadis, dan teologi Islam. Keenam adalah Nurul Yakin. Kitab Nurul Yakin merupakan salah satu kitab sirah yang terkenal dalam dunia Islam. Kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Hudari Bek, seorang ulama dan sejarawan terkemuka dari Mesir. Kitab ini sering dijadikan sebagai sumber utama dalam mempelajari sirah nabawiyah dalam lembaga pendidikan Islam seperti pesantren atau lembaga pendidikan formal lainnya. Secara detail, kitab ini membahas berbagai peristiwa penting dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad dan perkembangan awal Islam. Salah satu keunggulan kitab ini adalah penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk berbagai kalangan termasuk pelajar. Meskipun tidak terlalu panjang, kitab ini cukup komprehensif dalam mencakup peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah hidup Nabi, sehingga menjadikannya sebagai salah satu referensi penting dalam mempelajari sejarah Islam. Ketujuh adalah Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum adalah sebuah kitab sirah nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab ini merupakan salah satu kitab sirah yang paling populer di kalangan umat Islam karena penyajiannya yang komprehensif, sistematis, dan mudah dipahami. Kitab ini juga memenangkan hadiah pertama dalam lomba penulisan sirah nabawiyah internasional yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami atau Liga Muslim Dunia pada tahun 1979 di Makkah. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum membahas kehidupan Nabi Muhammad dari kelahiran hingga wafatnya. Penulis memberikan penjelasan yang objektif dan rinci, terutama terkait dengan konteks sosial politik pada zaman tersebut. Selain itu, penulis merujuk pada berbagai sumber klasik yang kredibel seperti Sirah Ibnu Ishaq, Sirah Ibnu Hisham, dan riwayat-riwayat dari kitab hadis sahih. Kitab ini tidak hanya menyajikan narasi sejarah, tetapi juga menganalisa peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad dengan sudut pandang yang mudah dipahami oleh pembaca modern. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum sangat populer dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Banyak ulama yang merekomendasikan kitab ini sebagai bacaan dasar bagi mereka yang ingin memahami pelajaran hidup Nabi Muhammad secara utuh. Itulah 7 kitab sirah utama yang diakui oleh banyak ulama. Tuliskan di kolom komentar apabila teman-teman mengetahui kitab-kitab sirah lainnya.